Melihat fenomena sadisnya perbuatan SA yang tega membunuh suaminya secara keji, psikolog forensik menilai penasihat hukum perlu melihat adanya battered woman syndrome atau sindrom perempuan yang teraniaya untuk menilai penyebab sang istri tega menghabisi nyawa suaminya. Ya, pembunuhan tentu saja ini bukan perkara pidana main-main ya, menghilangkan nyawa orang itu menurut saya termasuk kejahatan yang serius. Tetapi ada sejumlah kondisi yang kemudian membuat hukum harus kemudian membuka mata mereka lebih lebar dan barangkali justru memberikan empati terhadap pelaku. Klaim yang bisa diangkat oleh si pelaku adalah battered women syndrome, sindroma perempuan-perempuan yang tersiksa. Seberapa jauh kemudian istilah ini, seberapa jauh atau klaim ini juga bisa diangkat oleh si pelaku untuk memastikan bahwa dia akan mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dari majelis hakim terkait dengan vonis dan berat ringan hukuman yang akan dia terima. Meski begitu, penegak hukum mesti berhati-hati karena pandangan dengan mempertimbangkan battered woman syndrome bisa menimbulkan empati terhadap pelaku kejahatan, sehingga bisa mengaburkan ketegasan hukum atas tindakan yang dilakukan tersangka. Dalam kasus SA, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana bisa seorang wanita yang biasanya bersosok lembut dapat melakukan tindakan keji. Ketika kita mengatakan kok bisa ya orang yang selama ini kita kenal sebagai sosok yang tenang, yang lembut, tapi tiba-tiba saja menampilkan perilaku yang sedemikian eksplosif, justru bagi saya menjadi pertanyaan. Selama ini dilihat tenang, selama ini terlihat kalem, selama ini terkesan sebagai orang yang tidak banyak berulah, itu karena apa? Jangan-jangan ketenangan yang dia tampilkan selama ini, tak lain tak bukan adalah manifestasi dari sebuah kondisi tertekan. Ada 3 faktor untuk menilai jika pelaku merupakan battered woman syndrome, yakni subjek yang mempengaruhi cara pembunuhan, jeda antara waktu pembunuhan dengan komunikasi terakhir pelaku dan korban, serta instrumen yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus istri yang membunuh suami di Pasuruan, Jawa Timur ini, puncak emosi terjadi saat pelaku dilarang bertemu anaknya dan suami merampas uang yang akan diberikan untuk anak dari suaminya terdahulu. Maka, sebaiknya pengelolaan emosi yang tidak agresif, positif, dan sehat akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan sosial. Rio Abadi, Jakarta.